Roma 5 ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dari ayat ini ketika Paulus itu menerima tawaran Allah, Paulus dapat berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya begini, supaya kita ini dapat dibenarkan, kita harus menaruh iman percaya kita itu di dalam kematian pengorbanan Tuhan Yesus, serta mengakui bahwa Yesus telah menanggung kesalahan dosa kita. Nah, ini penting. Ini penting. Jadi itu sebabnya menghadapi guncangan macam apapun di dalam kehidupan ini, yang paling penting ya, seperti perkataan Paulus ini. Paulus ini kuat menghadapi berbagai gelombang kehidupan. Sebab apa? Dia menerima tawaran Allah akan apa? Akan pengampunan, akan damai sejahtera, akan hidup kekal melalui Yesus. Jadi dibenarkan di sini dapat diartikan seolah-olah saudara dan saya itu tidak pernah dosa. Loh, kok bisa? Karena apa? Karena saudara dan saya memiliki kebenaran Yesus yang telah ditambahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi sampai detik ini Allah itu menawarkan ya apa saudara? Pengampunan. Yang artinya apa? Kalau saudara ya hari ini ya sungguh-sungguh sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan itu sudah menebus dosa pelanggaran kita, ya kita jangan berbuat dosa lagi. Yang artinya apa? Loh Pak, seandainya di dalam kehidupan ini saya berbuat salah, ya sudah, kita tinggal angkat tangan, kita katakan Tuhan aku berdosa, Tuhan aku minta ampun, ya sudah selesai. Begitu saja. Jadi tidak usah ya terlalu ribet ruwet. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang mempunyai pengampunan yang sungguh luar biasa. Asal kita sungguh-sungguh mau belajar hidup benar, bila mana kita salah, kita akui, Tuhan aku salah, ampuni aku, ya sudah. Jadi jangan terus buka celah, diintimidasi. Saudara percaya saudara telah menerima damai sejahtera Tuhan? Yang artinya apa? Bila mana hari-hari ini saudara sedang diguncang, mungkin pekerjaan, mungkin kesehatan, mungkin rumah tangga, ya saya mau katakan, ya tetap kita boleh stres sesaat, tapi jangan stres berkelanjutan. Jangan. Damai sejahtera sudah kita terima. Amin. Jadi kalau saudara dan saya telah menerima penawaran Allah akan pengampunan, damai sejahtera, ya sudah kita praktek di dalam kehidupan ini tadi. Seandainya hari-hari ini kita diguncang, ya jangan sampai kita salah keputusan, kita stres terus, ya kita panik terus, ya kita menyalahkan, jangan. Ya sudah. Dan kalau kita tidak mampu, kita angkat tangan kita dan kita katakan, Tuhan pakai tanganku, jagai hatiku, jagai pikiranku dengan damai sejahtera. Cukup begitu saudara katakan dengan iman dan saudara berdoa, saya percaya. Rasa damai sejahtera itu tetap ada di dalam hati pikiran saudara. Dan kalau kita teliti di dalam Alkitab, sampai detik ini Allah itu menawarkan hidup kekal kepada siapa? Semua manusia. Alkitab itu bilang gini, ditulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 13 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, hidup kekal itu apa? Hidup kekal ya hidup di dalam Tuhan Yesus. Alkitab berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Hidup kekal itu bukan hanya ketika saudara dan saya nanti di surga. Bukan sekedar itu.
Tetapi kapan? Saat ini, dalam waktu ini. Ketika saudara dan saya mau terima Tuhan Yesus, saudara sudah memulai hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Nah itu. Jadi itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menghadapi maut sekalipun, jangan pernah takut. Sebab Alkitab katakan apa? Yesus lu berkata, bilang gini, akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia mati. Dan barang siapa hari ini yang mau percaya kepadaku, dia akan apa? Hidup dan tidak akan binasa selama-lamanya. Wow, luar biasa. Ditulis di dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Tidak ada seorang nabi diutus datang di dunia berani berkata seperti Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Sebab apa? Yesus sungguh-sungguh pernah mati oleh karena dosa manusia. Dia masuk ke dalam neraka. Tetapi dia yang adalah Allah, dia bangkit. Wow, dia mengalahkan maut. Sehingga Alkitab berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi itu sebabnya saya mau katakan, bagi saudara mungkin hari-hari ini saudara menghadapi problem permasalahan yang mana saudara sakit, tidak ada obat dan lain sebagainya. Saya mau katakan, jangan panik. Tetap terima tawaran Tuhan akan pengampunan, akan apalagi, akan damai sejahtera dan hidup kekal. Setelah itu apa? Bagi saudara dan saya yang sudah terima Tuhan Yesus, ya kita harus terus berlanjut mengenal Dia. Nah itu, Alkitab berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi artinya, bukan hanya percaya saja, tetapi lewat mempercayai, saya percaya, saudara akan mengenalnya. Sebab apa? Tujuan akhir dari orang-orang yang mempercayai, kita pasti mengenal. Dan orang yang mengenal, tidak terus memvonis dirinya orang berdosa. Orang yang mengenal mudah mengampuni. Orang yang mengenal mengalami kesulitan tetap ada damai sejahtera. Menghadapi maut sekalipun tetap percaya perkataan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.